Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang gejala, penyebab, cara pertolongan, dan pencegahan pada jenis cedera bahu. Dislokasi bahu adalah kondisi saat bongol tulang lengan terlepas dari sendi bahu. Gejala dislokasi bahu. Seseorang yang mengalami cedera di bagian bahu akan terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk bahu. Bahu yang biasanya normal menjadi agak sedikit ada tonjolan di area bahu. Yang ketiga, posisi bahu tidak berada pada posisi seharusnya. Dan yang keempat, bengkak memar di area bahu. Seseorang yang mengalami dislokasi bahu akan merasakan sakit dan tangan sulit untuk digerakkan. Ini pergeseran seni atau cedera pada bahu. Di sini saya akan mempraktekkan atau memberitahukan teknik cara menanggulangi cedera pada bahu. Nah, sebelum itu pertama-tama kita siapkan dulu alatnya. Yang pertama kita siapkan handuk untuk mengompresnya. Ini yang kedua ini tempat untuk yang satu untuk menyimpan es batu, yang kedua untuk menyimpan air hangat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati tahap pertama untuk cedera pada bahu. Yang cederanya itu cedera ringan. Nah, pertama-tama kita ambil dulu es batu tadi. Nah, kenapa es batu? Karena es batu dapat tujuannya dapat menahan sedikit rasa nyeri dan sedikit menghilangkan bengkak pada bagian cedera pada bahu ini. Nah, caranya yaitu es batu masukkan atau bungkus dengan anduk. Nah, setelah itu langsung kompreskan ke bagian yang akan kita obati, yaitu pada bahu yang terkena cedera. Lamanya menempelkan es atau mengompres pada bagian ini kurang lebih 15-20 menit sebanyak 3-4 kali setiap hari. Nah, setelah beres mengompres, setelah rasa nyeri dan bengkak itu sedikit reda, nah langsung kita ambil air panas dan kita rendamkan dulu. Selanjutnya setelah beres dikompres pakai air es supaya menahan rasa nyeri dan bengkak, langsung kita selanjutnya ngompres menggunakan air panas, yaitu menggunakan handuk yang telah direndam menggunakan air panas. Lalu kompreskan kembali ke bagian yang cedera tadi, yaitu pada bagian sendi pada bahu. Nah, lamanya yaitu sekitar 20 menit. Nah, setelah itu selesai. Jangan lupa untuk setelah tahap pengompresan supaya tidak merasakan nyeri dan bengkaknya sedikit hilang. Nah, selanjutnya jangan lupa istirahat dan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat, terutama aktivitas pada bagian kanan. Dan jangan lupa yang menyebabkan
terjadinya cedera pada bagian bahu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah press kompres pakai air es supaya menahan rasa nyeri dan bengkak, langsung kita selanjutnya ngompres menggunakan air panas, yaitu menggunakan handuk yang telah direndam menggunakan air panas. Lalu kompreskan kembali ke bagian yang cedera tadi, yaitu pada bagian sendi pada bahu. Nah, lamanya yaitu sekitar 20 menit. Nah, setelah itu selesai. Jangan lupa untuk setelah tahap pengompresan, supaya tidak merasakan nyeri dan bengkaknya sedikit hilang. Nah, selanjutnya jangan lupa istirahat dan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat, terutama aktivitas pada bagian kanan. Dan jangan lupa yang menyebabkan terjadinya cedera pada bagian bahu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terjadi cedera bahu parah, sebaiknya mengunjungi dokter sesegera mungkin untuk melakukan pengobatan yang lebih lanjut. Setelah mendapatkan perawatan dari dokter, tangan atau bahu yang cedera akan diberikan penyangga untuk diistirahatkan agar posisi lengan ataupun bahu tidak berubah. Posisi bahu yaitu mengembalikan bentuk posisi bahu yang sebelumnya mengalami pergeseran pada bagian bahu atau bongol tulang. Untuk seseorang yang mengalami cedera pada bagian bahu yang terus berulang-ulang atau berkali-kali dan cukup parah, akan dilakukan operasi. Selain mempercepat penyembuhan, operasi juga dapat menyembuhkan secara efektif. Pencegahan dislokasi bahu. Yang pertama, olahraga secara teratur dan benar dalam melakukan. Yang kedua, melakukan pemanasan dan peregangan ketika mau melakukan aktivitas olahraga yang berat maupun ringan. Pemulihan cedera bahu ringan. Dari cedera bahu, saya ingin mempraktekkan latihan atau memulihkan cedera bahu. Yang pertama, harus kegerakan seperti ini, bahu harus diangkat dan dihadapkan ke depan seperti ini. 1, 2, 3 set, masing-masing 3 set, dan ke belakang lagi. 1, 2, 3. Ingat cari sakitnya, seperti ditahan kayak gini. Harus mencari sakitnya seperti itu agar pemulihannya bisa terlaksanakan, tidak